Eh, oke teman-teman yang bisa buka kameranya boleh dibuka ya, yang bisa open kamera. Baik, kita mulai. Sebelumnya suaraku kedengaran? Tes tes. Kedengaran, Kak. Oke. Kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Salat serta salam selalu curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita. Ya pada malam hari ini, alhamdulillah kita dapat mengikuti uh, Kalkaneus dari blok 3 M4 ya teman-teman tentang sel darah, sumsum tulang dan juga retiko endothelial cell. Yang akan menjadi tentunya tambahan ilmu bagi teman-teman semua, terutama teman-teman angkatan 25 yang nantinya akan ujian di materi ini. Dan pada malam hari ini, sebelum kita masuk, selamat datang kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di Zoom Kalkanios ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke incara inti, mari kita dengarkan bersama ayat of the day bagi pengingat kita dan penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wattaqullah la'allakum wattaqullah wallahu bima ta'maluna khabir. Karena soal Al-Mujadala ayat 11 artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa diberi kelapangan dan ditinggikan derajatnya karena semangat dalam menuntut ilmu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah eh, Kak Muhammad Fakri Ali dari Kedokteran Angkatan 2024. Baik, selamat datang Kak Ali. Beri tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Mari kita sambut Kak kita, Kak Ali, yang akan membawakan materi histologi blok 3 modul 4 ini. Baik, teman-teman bisa diperhatikan kakaknya ya, Kak Alinya, fokus, perhatikan materi, agar tidak kelewatan dari materi kita ini. Baik, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi kepada Kak Muhammad Fakri Ali. Saya persilakan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Nazmi. Ntar ya izin share screen ya. Kihui. Apakah layar saya terlihat? Terlihat, Kak. Oke, ntar ya. Oh ya. Hmm. Oke, jadi selamat datang di Kalkaneus terakhir kalian di semester ini. Kebetulan kemarin saya juga yang buka dan saya juga yang tutup ya di B1M5 dan sekarang di B3M4. Dan saya harap kalian tadi baca doanya doa supaya tidak tidur. Dan doa supaya materi yang kalian semua dapatkan itu masuk semua. Soalnya ini kebetulan agak banyak ya. Jadi selamat datang. Oke, jadi gimana nih? Mana nih?
Oke, jadi ini adalah learning objektif kita pada malam kali ini. Cuma ada dua sebenarnya, tapi banyak ya. Kita langsung saja ke yang pertama, sediaan darah. Tapi sediaan darah yang diambil dari pembuluh darah atau hapusan darah tepi. Nah, di darah tepi ini ada tiga jenis sel utama yang akan kita cari. Ada eritrosit, sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, dan juga ada trombosit. Kemudian kalau eritrosit, saya rasa kalian sudah semua tahu bentuknya gimana. Tapi yang penting di sini adalah formasinya. Formasi eritrosit yang biasa ditemukan pada sapuan darah tepi. Dan juga untuk leukositnya, ya sel darah putih yang ada di pembuluh darah yang beredar di pembuluh darah kita. Dan juga tentunya ada trombosit itu sendiri. Kita mulai dari eritrosit yang pertama. Ya, ini ya sel darah putih lah ya. Saya rasa kalian semua tahu. Sel darah merah maksudnya. Saya rasa kalian semua tahu apa itu sel darah merah. Nah, ada tiga bentuk utamanya di sini. Yang saya bold ada rulo. Ini bentuknya kayak tumpukan koin. Dan nempel-nempel sama lain. Dan ada krenasi. Ini adalah eritrosit berduri. Dan juga ada gosel, eritrosit kosong. Ini harusnya gampang sih. Ini gampang didapat. Nah, ini eh, gambarnya. Kalian bisa lihat sendiri kalau eritrositnya di sini itu dia mana nih? Iritasnya di sini dia sangat menempel satu sama lain. Di sini ada beberapa jenis ya. Ada banyak. Pokoknya dia setiap dia menempel satu sama lain itu ya itu yang kita sebut dengan rulo. Dimana kalau dia menempel itu yang kita sebut dengan rulo di mana dia menempel satu sama lain. Kalau cara mengidentifikasinya sangat gampang. Cara mengidentifikasinya sangat gampang bisa ini hanya ada di saluran darah tepi jadi tidak ditemukan di saluran sumsum tulang belakang tentunya. Gimana cara ngapus ini? Wih. Nah, hanya ditemukan di sapuan darah tepi dan juga dia nempel sama lain. Jadi ini saya rasa gampang. Kemudian next, ini adalah foto yang diambil di mikroskop yang ditunjuk panah hitam ini ya, bukan yang ditunjuk panah yang ada di mikroskop. Ini yang bakal pokoknya yang darah tepi ini menurut saya gampang ditemukan. Kemudian untuk yang krenasi, krenasi ini adalah darah yang ya sel darah merah yang isinya keluar, isi sitoplasmanya itu keluar. Ini biasanya karena larut dalam larutan hipotonik, tapi itu tidak penting. Yang penting itu adalah bentuknya. Intinya bentuknya berduri seperti ini, jadi nggak bulat seperti sel darah merah pada biasanya. Dan ya ini juga hanya ada di sapuan darah tepi, tidak ada di sumsum tulang. Kebetulan di modul ini cuma ada dua sediaannya, jadi sumsum tulang dan juga sapuan darah tepi. Jadi bakal gampang cari sediaannya itu gampang. Nah ini kalau di dalam mikroskop ini ya bakal noticeable banget lah. Ini tidak terlalu sulit pokoknya sudah saya bilang jadi kita bakal yang step. Jadi di sini ada bisa kanan lihat tiga di sini ada dua step di sini dan juga ada satu yang segmen. Kalau step tadi dia bentuk masih utuh dan bentuknya itu tadi kayak bentuk huruf C, huruf S atau huruf U tergantung dari posisi mana dia kalian lihatnya. Kalau untuk segmen udah jelas banget. Dan dia ini untuk segmen dia lobusnya itu biasanya lebih dari dua. Jadi bisa antara 3 sampai 5. Jarang yang saya lihat ada dua sih. Nah, kemudian kita masuk di basofil. Basofil ini adalah sel yang termasuk sel darah putih, leukosit, granulosit juga. Dan bentuknya ini dia sebenarnya punya inti di dalamnya, punya nukleus yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena granulanya itu selalu memenuhi sitoplasmanya sehingga intinya tidak kelihatan. Harusnya itu dia punya inti ada dua lobus ya. Jadi kayak bersegmen juga tadi. Cuma ini nggak pernah kelihatan sih kalau kata saya. Dan jadi yang bisa kalian lihat di sini adalah dia itu sitoplasma itu sangat penuh dengan bintik-bintik ungu atau hitam gelap yang namanya itu granul. Dan sitoplasmanya sebenarnya warnanya biru. Jadi kalau ada sel yang dia basofilik itu dia lebih ke warna biru. Kalau dia eosinofilik berarti dia lebih ke warna merah. Kalau basofil ini berarti dia lebih ke warna biru. Dan ya inti selnya emang sulit terlihat sih. Nah ini tadi sama aja. Ini emang intinya nggak kelihatan. Jadi emang ini warna kayak warna ungu tok gitu doang yang ada titik-titik, bintik-bintik gak jelas. Emang intinya nggak bakal sulit kelihatan. Ya. Kemudian kita masuk ke eosinofil. Eosinofil ini masih bisa lebih gampang dilihat lah ya. Eosinofil ini dia
granulanya tadi, granulanya kalau kalian ini di sini dia warnanya merah, nggak kayak bausofil tadi yang dia lebih ke warna biru. Jadi isi dalam sitoplasmanya itu dia lebih ke warna merah, bintik-bintiknya merah. Dan salah satu landmark utama yang bisa kalian tahu buat cari itu eosinophil atau bukan adalah dia nukleusnya itu hanya dua segmen, hanya dua lobus. Dan biasanya itu kalau kata orang bentuknya kayak headphone atau kayak kacamata. Kalau tadi neutrofil kan segmennya bisa 3 sampai 5, jarang ada dua. Kalau eosinophil ini dia cuma hanya ada dua, dia nggak bisa lebih dari itu, hanya dua doang. Dan tadi sitoplasmanya itu dia lebih ke warna merah dan bakal jelas banget kok. Kalian itu nukleusnya bisa kalian lihat dan sitoplasmanya juga bisa kalian lihat. Nggak kayak basofil tadi sebelumnya. Nah, ini di sediaan yang lain bisa kalian dengan jelas itu nggak jelas-jelas banget sebenarnya. Itu sitoplasmanya dipenuhi granula warna merah. Jadi granula sitoplasma itu lebih ke warna merah dibandingkan biru tadi. Karena banyaknya granul-granul yang bersifatnya eosinofil, alias warna merah. Nah, ini di sediaan lain. Kemudian leukosit agranulosit. Jadi dia bedanya sama yang tadi adalah dia tidak punya granul-granul dalam. Yang kayak bintik-bintik dalam itu dia tidak ada. Dia lebih hanya warna sitoplasma dan nukleusnya doang. Kita di sini punya dua, limfosit kecil dan besar, dan juga dan juga monosit. Kalau limfosit, cara bedakannya dia sama sel-sel yang sebelumnya adalah dia nukleusnya itu bentuknya bulat tok. Nggak selalu bulat, tapi bentuknya itu bulat atau oval, dan itu gede banget. Jadi rasio perbandingan antara sitoplasma dan juga nukleusnya itu kecil banget sitoplasmanya. Jadi kalau kalian gambarnya di sini di tengah ini, nukleusnya ini hampir memenuhi seluruh sel. Sitoplasmanya cuma di pinggir-pinggir doang. Dan kalau untuk ukuran dia terbagi jadi dua, ada yang kecil dan ada yang besar. Kalau yang kecil ini di gambar ini, dia nggak terlalu beda banget sama eritrosit. Ini masih menurut saya masih lumayan, lumayan gampang karena dia itu nggak beda, karena nggak ada granulanya jadi bakal jelas banget dibedain yang mana nukleusnya, yang mana sitoplasmanya. Jadi ya kayak sel polos doang. Tapi yang landmarknya adalah dia nukleusnya sangat besar, hampir memenuhi satu selnya itu sendiri. Nah ini di sediaan lain. Lihat di sini nih bentuk nukleusnya oval dan sitoplasmanya itu sangat tipis sendiri. Cuma kayak cincin di sekelilingnya doang. Ini di sediaan yang lain. Ini masih di sel darah tepik, jadi masih banyak eritrositnya kalau kalian lihat. Nah, kemudian ada monosit di sel darah tepi, di sediaan darah tepi. Ini yang ukurannya paling besar, itu berkali-kali lipat dari eritrosit, mungkin dua atau tiga kali lipatnya. Nah, nukleusnya monosit ini tuh dia bentuknya, kalau kata orang adalah bentuk seperti tapal kuda atau bentuk kayak ginjal. Nanti ada foto lainnya kok. Dan dia ini sebenarnya adalah monosit adalah sebenarnya dari makrofag yang masih berkeliling di dalam pembuluh darah, masih belum sampai ke jaringan. Nah, cara bedanya tuh paling gampang sebenarnya dia ukurannya sangat besar. Sitoplasmanya itu lebar banget, bedakan sama limfosit tadi yang sitoplasmanya itu cuma keliling nukleusnya doang dan perbanding rasionya itu sedikit. Sedangkan si monosit ini dia tuh sitoplasmanya sangat luas, sangat lebar. Karena ya, karena ukuran sel itu sendiri gede gitu. Kemudian kalau intinya di sini, nah kalau di sini dia bentuknya lebih kayak ginjal atau ya tapal kuda ya. Kalau kalian pernah lihat tapak kakinya kuda itu ada kaki sepatunya. Tapi saya lebih suka lihatnya dia kayak bentuk ginjal ya, kidney shape. Nah, ini bentuk lainnya masih bentuk kayak ginjal kalau kata saya. Dan kemudian trombosit. Trombosit ini adalah bagian sel darah yang termasuk untuk membukukan darah. Dan ini adalah kepingan dari megakaryosit yang pecah. Berada di antara eriosit dan ini biasanya gampang karena emang dia kecil. Kalau sel-sel yang sebelumnya itu dia bentukannya lebih besar daripada eritrosit, sedangkan si trombosit ini dia lebih kecil biasanya. Dan biasanya itu di tengahnya ada bintik-bintik biru atau ungu yang supaya gampang dibedain. Nah, kalau di gambar ini ya ini yang ditunjuk sama panah hitam. Pokoknya dia lebih kecil kayak titik-titik doang. Tapi jangan sampai kalian salahkan dengan artefak yang ada di ujung kayak gini. Yang ini tuh ada artefak yang ada di ujung kiri. Itu jangan salah. Intinya dia masih kelihatan seperti sebuah sel yang sangat kecil. Nah, di sini ini semuanya ini adalah trombosit platelet kecil semua. Banyak di sediaan darah tepi. Di antara sel-sel darah merah itu biasanya gampang dicari, gampang terlihat kok. Jadi aman harusnya. Nah, kemudian kita masuk di bagian yang lumayan sulit nih, sumsum tulang. Soalnya bakal banyak ya. Kalau kalian udah praktikumnya, saya yakin ini bakal banyak sekali yang perlu kita bahas. Nah, sumsum tulang sendiri ini kita karenanya di tempat pembentukan sel darah ya, hematopoiesis itu kan terjadi di sumsum tulang dan bukan cuma sel darah merah, tapi ada sel darah putih dan juga si
trombosit itu sendiri. Jadi di sini kita bakal bahas dari tiga bakal bahas tiga proses tadi. Hematopoiesis di sini yang awalnya adalah dari proerythroblast, ada mieloblast yang bakal jadi sel darah putih, dan megakaryosit tadi yang bakal jadi trombosit. Dan ya ini bakal banyak sih. Jadi mohon disimak baik. Kita akan mulai dari proses erythropoiesis dulu. Apa aja jenis perkembangan sel darah merah sampai jadi sel darah merah itu sendiri. Eritrosit yang bakal menyebar di pembuluh darah kita. Jadi di sini ada prekursornya utama, sel sel stem selnya pertama ada proerythroblast, basophilic erythroblast, polikromatik, ortokromatik, retikulosit, dan eritrosit yang ada di pembuluh darah. Jadi ini ada semua sediaannya by the way. Dan ini ada keynotes yang perlu kalian ingat. Semakin dia dewasa, ukurannya semakin kecil. Ukurannya semakin kecil. Jadi dari proerythroblast ke basophilic itu ngecil, polikromatik ke ortokromatik dia ngecil, dan seterusnya. Apakah ini gampang dilihat? Ya, tergantung kepercayaan masing-masing ya. Semakin dia dewasa dan juga, oh ya, warna sitoplasmanya juga semakin pucat. Sebenarnya nggak pucat, dia berubah warna dan lama-lama jadi pucat sampai ke eritrosit. Oke, kita mulai dari proerythroblast yang pertama. Ini sudah mulai warnanya udah mulai ungu biru, dan ke depannya selama beberapa waktu ke depan warna yang kalian lihat adalah ini. Jadi proerythroblast ini dia adalah sel yang paling besar. Itu gede banget, paling besar di antara sel-sel prekursor yang lainnya. Bisa kalian baca, dan dia ini prinsipnya sama kayak limfosit tadi. Jadi nukleusnya itu hampir memenuhi seluruh sel. Jadi sitoplasmanya itu hanya dikit banget. Dan di sini kalau kalian lihat, warna warna intinya itu biasanya ungu ungu kebiruan yang sangat gelap, dan sitoplasmanya itu biasanya kebiru-biruan gelap. Dan cara bedakannya dengan sel yang kedepannya nanti di mana? Intinya lihat aja ukurannya. Dia ini paling besar di antara yang lain. Nah, kalau kalian dari sini dia yang paling besar. Ini sel-sel lain yang kita belum identifikasi, nanti kita bakal identifikasi semuanya. Dan dia paling lebih besar. Sitoplasmanya biru tua, dan warna intinya itu ungu tua atau ungu gelap pokoknya. Ini adalah proerythroblast, sel pertama yang ada di erythropoiesis yang bakal jadi sel darah merah ke depannya. Kemudian kita lanjut ke basophilic erythroblast. Jadi setelah si proerythroblast tadi, dia itu bakal berkembang menjadi si basophilic. Seperti yang saya sebutkan di awal, kalau dia basophilic berarti dia warnanya agak lebih ke biru. Nah, ukurannya ini sudah bakal ngecil dari si proerythroblast tadi. Dia udah bakal ukurannya bakal lebih kecil, tapi masih sama, nukleusnya masih gede, masih hampir memenuhi seluruh sel. Dan di sini dia udah memproduksi warna biru ya, makanya namanya basophilic erythroblast di sini. Sitoplasmanya itu sangat biru. Dia masih lebih besar dari sel-sel yang akan datang, tapi dia lebih kecil dari proerythroblast. Sebenarnya untuk ukuran ini dia nggak kalian nggak bakal segampang itu buat lihatnya nanti ya, jujur aja. Nah, ini masih sama yang tadi, nggak banyak jauh bedanya si basophilic erythroblast ini. Kemudian setelah jadi basophilic tadi dia bakal berkembang jadi si polychromatic erythroblast. Di sini sitoplasmanya itu yang berubah adalah warna sitoplasmanya biasanya. Kalau ukurannya sebenarnya dia bakal jadi lebih kecil, tapi mungkin kalian nggak bakal bisa lihat dengan jelas kalau perbandingan ukuran doang. Jadi yang bakal kalian notice adalah warna sitoplasmanya. Dia bakal berubah. Di sini sebenarnya dia seharusnya sudah memproduksi warna merah sedikit. Tapi kalau karena ini subjektif sekali ya, secara teori dia mulai memproduksi warna merah, jadi nggak bakal sebiru si basophilic tadi. Jadi kalau saya lihatnya ini dia masih lebih ke warna ungu pucat atau ke warna abu-abu. Ini yang ini ya, bukan sel yang kecil di atas ini. Kalau kalian gambar ini yang ditunjuk warna hitam. Nah, ini bedanya sama yang tadi ya. Kemudian setelah dia jadi polikromatik, dia bakal jadi ortokromatik. Nah, ortokromatik ini dia tentunya bakal lebih kecil tapi dari polikromatik, tapi kalian lihat di gambar ini perbandingan antara si polikromatik dan juga ortokromatik. Kalau dia udah warna ortokromatik, dia ini udah lebih banyak warna merahnya atau warna pinknya dibanding warna biru tadi. Jadi udah ada perkembangan warnanya, udah makin mendekati warna sel darah merah. Dan salah satu keynote-nya adalah dia ini nukleusnya udah mulai ke pinggir sel. Istilahnya itu adalah nukleus eksentrik. Dia udah mulai pindah ke pinggir sel, udah nggak di tengah lagi. Sebenarnya sama kayak si polikromatik, tapi di polikromatik itu masih ada yang kelihatan di tengah. Nah, ini intinya bakal ke pinggir sel, ke eksentrik, karena dia nanti bakal keluar dari selnya. Seperti yang mungkin kalian sudah pelajari, eritrosit kan tidak punya inti sel ya, karena inti selnya keluar selama proses eritropoiesis ini. Dan dia nanti udah mulai keluar, udah mau mengarah ke keluar di ortokromatik ini, dia udah mulai ke pinggir selnya.
Kalau untuk warna sitoplasmanya, ya dia udah lebih ke warna pink terang atau ungu terang, udah nggak sebiru atau seungu yang sebelumnya. Nah ini tadi dia udah mulai kelihatan warnanya dan di sini dia udah mulai ada yang sudah mulai keluar, tapi jarang kelihatan sih. Nah kemudian setelah intinya sudah keluar, dia bakal berkembang jadi yang namanya reticulocyte. Jadi si ortokromatik ini dia bakal berkembang jadi reticulocyte jika intinya sudah keluar. Retikulosit ini sebenarnya adalah polikromatik erythroblast ortokromatik ya yang tadi, yang ini yang hanya nggak ada intinya. Jadi warna sitoplasmanya itu udah nggak beda jauh, masih pink pink pucat atau ungu pucat, tetapi belum sampai ke merah ke eritrosit seperti biasa. Cara bedanya adalah dia tidak punya inti dan hanya ada di sumsum tulang. Beda sama si gosel tadi yang mungkin kalau ada yang masih bingung ya. Jadi retikulosit ini dia tidak punya inti doang. Dan nanti dia bakal berkembang jadi eritrosit. Eritrosit mah saya rasa kalian sudah tahu bentuknya seperti apa ya. Nah ini kalau sedianya dia masih di sumsum tulang, ini tadi kalau kalian bandingkan sama si ortokromatik. Jadi dia intinya masih di pinggir, emang nggak punya inti doang sih. Intinya bakal menghilang setelah keluar dari selnya. Kemudian kita masuk ke leukopoiesis atau pembentukan sel darah putih. Kita pertama mulai ke yang, nah ini ada banyak sekali ya sebenarnya. Jadi di sini saya bagi jadi dua pathway. Ada yang pathway spesifik sama pathway yang masih common. Jadi mereka ini berasal dari sel progenitor yang sama, yaitu mieloblast dan juga promielosit. Mieloblast ini bakal berkembang jadi promielosit, dan si promielosit ini bakal berkembang jadi tiga sel granulosit tadi. Ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan di sini masing-masing ada gambarnya sendiri nanti yang bakal saya jelaskan. Jadi kita bakal bahas mulai dari mieloblastnya dulu, dia akan berkembang jadi promielosit, kemudian kita bakal bahas satu dari neutrof. Perkembangannya dari promielosit sampai ke jadi neutrofil yang tadi, yang band. Kemudian ada eosinofil dan juga yang basofil. Intinya ini bakal bikin pusing sih kata saya. Semoga kalian bakal ngerti ke depannya. Oke, pertama kita masuk ke common pathway-nya dulu. Yang tadi, yang sel progenitor awal yaitu mieloblast. Mieloblast ini ukuran sel di sini yang sebenarnya nih mieloblast ini adalah sel yang paling bikin pusing ya kalau dicari karena dia ini kayak sel gitu doang yang tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia itu spesial. Kayak sel-sel lain tadi kan ada perbedaannya dengan sel, ada landmark-landmark khusus yang bisa kita identifikasi untuk cari tahu dia ini sel apa. Sedangkan si mieloblast dan setelahnya ini tuh bedanya tuh hampir nggak ada. Jadi menurut saya ini tuh nggak banyak yang saya bisa jelaskan tentang si mieloblast ini. Selain ya dia besar sama inti selnya besar juga. Kalau inti selnya besar berarti dia menutupi hampir seluruh sitoplasmanya. Sitoplasmanya dikit doang. Nah, kalau dibedakan sama selanjutnya si promielosit, dia ini ada granulanya, granula yang bersifat azurofilik, granula yang ada biru tua. Kalau kalian di sini sebenarnya, nah ini ada perbedaannya di antara mieloblast yang ada di kanan. Jadi kalau mieloblast ini dia masih kayak sel kosongan doang, warna ungu, sitoplasmanya warna biru tua, sedangkan si promielosit, perkembangan dari mieloblast itu dia sudah punya granula-granula yang sifatnya azurofilik. Jadi masih lebih ada bedanya sedikit lah si promielosit ini. Karena sitoplasmanya terlihat lebih padat karena ada granulanya tadi. Nih, sini kalau kalian baca granulanya itu bersifat azurofilik besar, jadi kasar intinya kelihatan itu kasar ya. Warnanya itu jelas banget kelihatan kalau itu granul, ungu gelap dan menyebar banyak. Tapi masih bisa dibedakan di sini sebenarnya. Masih bisa dibedakan yang mana nukleusnya, yang mana sitoplasmanya. Nah, kemudian setelah dia berkembang jadi promielosit, dia bakal berkembang jadi masing-masing sel tadi, masing-masing spesifik pathway yang bakal berkembang jadi neutrofil, basofil, sama eosinofil. Nah, di sini kita pertama neutrofil pathway dulu. Jadi setelah promielosit, dia bakal berkembang jadi neutrofilik mielosit. Di sini dia udah berkembang, karena kenapa dia dibilang spesifik? Karena neutrofil, basofil, sama eosinofil itu punya perbedaan sendiri ya, kalau kalian secara histologinya. Di sini neutrofil dia sudah mulai granula primer tadi yang azurofilik itu dia itu udah mulai jumlahnya udah mulai sedikit digantikan sama granula yang hanya dimiliki neutrofil. Di sini ada granula-granulanya yang warna pink sebenarnya warna pink gelap dan sitoplasmanya di sini juga udah mulai mucat udah nggak sebiru yang sebelumnya. Dia bakal berkembang neutrofil yang ada di pembuluh darah yang tadi ada di sediaan darah tepi. Nah, bisa kalian di sini perbandingannya antara si promielosit sama si neutrofilik. Sitoplasmanya itu juga udah mulai memucat warnanya.
Dan yang di piromelosit ini kan banyak granula-granula yang sifatnya itu azurofilik tadi, yang kasar bentuknya dan banyak. Sedangkan di neutrofilik dia udah mulai sedikit dan digantikan dengan granula spesifik yang dia miliki, yang warnanya itu halus dan itu bentuknya halus, kecil dan warnanya itu lebih pink. Dan kemudian yang bisa kalian bedakan di sini adalah dia intinya itu eksentrik, nukleusnya eksentrik, berada di pinggir sel. Kalau nukleus intrinsik berada di tengah sel kayak sel-sel pada umumnya, sedangkan kalau dia eksentrik berarti ada di pinggir. Di sini kalau kalian lihat di gambar yang ini, itu sebenarnya banyak ya mirip-mirip sel yang lain. Sebenarnya yang ini juga itu adalah neutrophilic myelocyte yang di bawah ini. Tapi yang saya highlight adalah ini supaya lebih jelas perbedaannya antara si promyelocyte yang sebelumnya. Kemudian setelah neutrophilic myelocyte dia bakal berkembang menjadi neutrophilic metamyelocyte. Dari myelosit menjadi metamyelosit. Nah, di sini kalau kalian cara bedanya adalah di sini intinya itu udah mulai membentuk sebuah lekukan. Lekukan yang nanti bakal berkembang jadi band-band sama segmen yang tadi. Nah, jadi intinya adalah dia lekukan doang, tapi belum bisa dibilang kayak kayak bentuk huruf C atau kidney-nya belum. Jadi masuk sebenarnya udah bisa sih, tapi kadang ada yang nggak sejelas itu. Kemudian di sini proporsinya lekukannya itu adalah masih di bawah 50% dari nukleus itu sendiri. Kalau udah di atas 50% nanti jatuhnya tuh udah band neutrofil yang ada di udah band neutrofil yang ada di sebelumnya. Dan di sini kalau kalian lihat sitoplasmanya udah masih lebih pucat lagi dan granula-granula primernya itu udah kurang. Jadi masih ke masih granula spesifik yang sangat halus tadi yang warna pink. Nah, di sini juga sama-sama dia bentuknya masih huruf C, belum bisa dibilang huruf C banget. Kalau untuk ginjal masih bisa dibilang mirip ginjal sih. Cuma itu hanya eh, ya hanya proporsinya aja supaya kayak dibilang mirip. Gimana cara bedanya dengan sel lainnya. Setelah dia berkembang jadi metamyelosit, dia bakal berkembang menjadi band, band neutrofil dan nanti bakal jadi segmen. Kalau untuk si band ini tadi kayaknya nggak ada bedanya sama yang sebelumnya sama di pembuluh darah tepi yang di darah tepi itu dia udah bentuknya udah C banget atau tapal kuda banget. Lekukannya tuh di intinya udah jelas dan ya nggak ada bedanya. Masih sitoplasmanya warnanya pucat, biru keabu-abu dan ada eh, granula-granula spesifik di dalam selnya. Kemudian sebenarnya selain band ini ada segmen neutrofil yang bakal kalian cari. Tapi ini nggak, yang segmen itu nggak bakal keluar di ujian harusnya. Yang keluar itu adalah yang proses ini tadi, si perkembangan granulos, perkembangan granulosit terutama si neutrofil sama teman-teman yang lain. Nah ini kalau udah kalian melihat di sini ada tiga di sini ada tiga band neutrofil bentuknya tuh udah mirip-mirip semua warnanya juga mirip dan di sini dia belum berkembang jadi segmennya masih jadi bandnya doang jadi intinya masih nyatu sama kayak yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke yang eosinofil. Jadi yang eosinofil tadi yang warnanya itu yang inti selnya bakal jadi warna merah. Jadi setelah dia berkembang dari promyelosit yang awal dia bakal berkembang menjadi eosinofilik myelosit perkembangan lainnya. Dia bakal menjadi lebih ke eosinofil. Dia ada granula spesifiknya yang warnanya merah, merah atau orange terang. Di sini sebenarnya udah mulai kelihatan sedikit kalau emang bisa di zoom ya. Saya nggak bisa di zoom di sini. Dan seperti sama yang lainnya, bakal ke depan itu bakal sama juga. Dia itu intinya nukleusnya itu bakal eksentrik. Dan karena dia masih perkembangan awal di sini masih mielosit, jadi inti ukuran selnya juga masih besar. Nah, di sini udah lebih jelas banget sih di sini kalau inti selnya itu dia warnanya merah banget. Ya, ada granula-granula spesifiknya warnanya merah yang sifatnya eosinofilik. Nah, kemudian setelah dia jadi mielosit, dia bakal juga jadi metamielosit. Nah, ukurannya lebih besar tapi masih lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Sitoplasmanya sebenarnya nggak bakal terlalu jelas warnanya. Yang lebih jelas kelihatan itu adalah granula. Dia punya granula-granula warna merah yang saya sebutkan tadi. Dan di sini udah mulai ada lengkungan juga. Kalau kalian masih ingat tadi eosinofil itu dia punya dua lobus yang bentuknya kayak kacamata atau untuk headband. Ya, dia bakal berkembang jadi itu nanti. Di sini udah mulai ada lekukan tapi belum jelas banget. Intinya nanti lekukan itu bakal ada di tengah dan bakal ngelepasin dia. Ini adalah metamyelositnya. Di situ masih bisa kelihatan dengan jelas sih saya rasa di situ ya. Warnanya, warna granula-granula warna merahnya. Nah, kemudian di sini dia udah jadi band. Kalau dia udah jadi band, band itu bentuknya masih belum lepas, masih belum membentuk segmen kayak dua lobus tadi atau eosinofil utuh. Tapi intinya masih gampang dibedakan sama si neutrofil tadi. Karena si band eosinofil ini dia granula spesifiknya itu warna merah, merah terang. Di sini kalian bisa bedakan sama yang
sel yang ada di sini, kalau ada ini warna merah sendiri sitoplasmanya, tapi dia bukan eritrosit. Nah, tapi dia di sini kalau kalian ya belum jadi dua segmen, belum masuk dua lobus, tapi bakal pas disediain yang sama juga harusnya bisa kelihatan kalau ada eosinofil yang udah dewasa, yang udah punya dua lobus kayak kacamata itu. Tapi di sini saya nggak masukin, karena saya rasa tadi di sumsum tulang sediaan sebelumnya, tapi itu bisa masih lumayan bisa diidentifikasi dengan lumayan mudah. Nah, di sini dia udah mulai masih di band, dia udah mulai lepas tapi belum bisa disebut segmen atau eosinofil utuh ya. Di intinya ini masih bentuk C banget, tapi bakal bisa lepas. Nah, kemudian kita pindah ke si basofil, basofilik mielosit. Jadi setelah dari promielosit, ada yang berkembang jadi neutrofilik mielosit, ada yang jadi eosinofilik mielosit, dan ada yang berkembang jadi basofilik mielosit. Nah, dia granulus spesifiknya itu warna yang kayak tadi, yang kayak si basofil, biru gelap atau ungu gelap yang nanti lama-lama bikin si inti selnya itu nggak kelihatan ke depannya. Nah, setelah dia jadi berkembang jadi mielosit kan tentu saja dia bakal jadi metamelosit. Jadi pasti dari eh, mielositnya, metamelositnya kemudian jadi bandnya. Nah, di sini di metamelosit ini udah jelas banget granula spesifiknya itu sangat mendominasi. Jadi udah mulai kabur, inti selnya itu udah mulai nggak kelihatan karena dipenuhi sama granula spesifiknya yang memenuhi selnya, yang warnanya itu biru atau ungu tua gelap banget. Nah, di sini juga selnya itu dia udah mulai membentuk lekukan juga. Cuma karena nanti ke depannya dia nggak bakal terlalu jelas kelihatan, jadi ini nggak perlu saya mention lebih jauh. Nah, kalau udah jadi band, inti selnya itu udah dua jadi lobus, tapi karena di gambar ini itu nggak ada, nggak bisa kelihatan karena granulus spesifiknya itu sangat banyak dan nutupin inti selnya itu sendiri. Granulus spesifiknya yang yang warnanya ungu tua, ungu gelap itu tadi udah nggak kelihatan banget di sini inti selnya. Tuh sama aja sih sebenarnya. Dibandingkan sama sel-sel yang ada di sekelilingnya ini dia hampir nggak kelihatan gitu. Nah, kemudian eh, leukopoiesis ini masih sama ya? Oh, bukan. Ini salah, slide salah nih. Kemudian kita masuk ke yang agranulopoiesis. Jadi tadi kan granulosit ada neutrofil, basofil sama eosinofil. Di sini ada yang agranulosit, yaitu ada si limfosit sama si monosit tadi. Ini mungkin nggak bakal sebanyak yang sebelumnya, karena emang sedianya sedikit juga. Nah, ini limfosit, limfosit yang sebenarnya udah jadi ya, sama sebenarnya kayak tadi, cuma di tempatnya aja yang beda. Kalau tadi di sel darah tepi, di disediaan darah tepi, ada juga di sini juga ada kok limfosit. Nah, limfosit ini ya dia ada dua ukuran sama kayak tadi, ada yang kecil dan ada yang besar. Kalau dia kecilnya itu kurang lebih sama eritrosit, kalau yang gede ya gede banget. Dan prinsipnya masih sama, dia nukleusnya itu mendominasi sel dan sitoplasma itu hanya sedikit. Dan di sini warnanya jelas banget kok kelihatannya sama bedanya. Dia nggak punya sama sekali granula-granula di dalamnya. Nah, ini yang limfosit gede. Kalau yang ini limfosit kecil yang nggak terlalu jauh beda ukuran sama eritrosit, yang ini yang udah lebih gede, ukurannya gede. Sitoplasmanya itu biru pucat, beda, kelihatan jelas banget. Dan ini adalah inti selnya. Ini ada sel lain, ini kayaknya band neutrofil dari kelihatannya, tapi nggak penting ya. Karena limfosit ini kalau disediaan sama di praktikum itu kan nggak banyak ya proses yang dilihatin. Cuma limfosit gede, kecil gedenya sama tempat sediaannya. Ada yang di sumsum tulang sama ada yang di sediaan darah tepi atau darah perifer. Nah, kemudian ini monosit, monosit yang ada di sumsum tulang. Sama kayak tadi inti inti selnya itu sifat bentuknya kayak ginjal atau huruf C, tapi bisa juga bentuknya itu masih bulat, masih belum membentuk segmen tadi, atau bahkan nggak kelihatan sama sekali. Dan seperti sama monosit sebelumnya, dia ini ukurannya sangat besar ya, dibanding sama leukosit sama leukosit atau limfosit lain, dia ini ukuran sangat besar. Dan sitoplasmanya ini ya warnanya sebenarnya kurang lebih aja semua, warnanya itu pasti biru biru atau ungu pucat. Nah, di sini kalau di sini ada yang bentuknya udah nggak jelas ya. Nggak selalu inti selnya si monosit ini itu dia bentuknya kayak huruf C atau huruf kayak ginjal. Kadang ya bentuknya juga nggak jelas kayak yang ditunjuk sama si gambar ini itu. Tapi yang jadi bedanya adalah dia itu ukuran selnya sangat besar dan dia tidak punya granula spesifik gitu. Kemudian kita lanjut ke trombositopoiesis. Si trombositopoiesis ini dia tuh nggak banyak sih sebenarnya. Tapi cuma ada sih, kita mulai aja ya. Pertama sih megakaryosit. Megakaryosit ini adalah ya si prekursornya si trombosit itu sendiri. Jadi megakaryosit ini tuh bakal pecah jadi si trombosit.
Nah, cara bedain ini yang gampang sekali kelihatannya ya. Gampang sekali kalian bedakan sama sel lain. Jadi di sediaan sumsum tulang, sel paling gede di situ adalah si megakaryosit ini. Jadi ini di sekelilingnya sel darah putih yang tadi saya jelaskan itu cuma karena sulit diidentifikasi, karena yang paling gede di sini adalah megakaryosit. Dan kalian bisa baca di sini sitoplasmanya itu gede, luas, dan warnanya itu sangat gelap. Ada yang gelap, kelihatan gelap, ada juga yang kelihatan pucat. Dan dan satu hal yang bisa kalian mention paling penting di si megakaryosit ini adalah dia batas selnya itu nggak jelas. Kalau kalian bandingkan sama sel lain yang jelas banget nih di mana batas si sitoplasmanya sama lingkungan intraseluler, intraseluler, sedangkan si megakaryosit ini tuh nggak jelas batasnya. Karena apa? Karena dia nanti bakal pecah, bakal jadi trombosit. Nah, kalau kalian di gambar ini dia tuh nggak jelas banget kan si pinggir-pinggir selnya itu dia memudar-mudar menyatu sama si sekelilingnya. Tapi yang bisa kalian sangat jelas bedakan di sini adalah dia ukuran yang sangat gede dibandingkan sel-sel lainnya. Si trombosit ini, si megakaryosit ini. Karena si megakaryosit ini tuh pokoknya dia nanti bakal berkembang jadi trombosit. Kalau trombosit tadi kan udah saya jelaskan tuh. Dan dia tuh hanya ada di bagian si sumsum tulang itu tadi. Si megakaryosit, kalau si trombosit ada di sel darah, tapi megakaryosit adanya di sumsum tulang. Nah, kalau nah ini udah sih sebenarnya nggak harusnya sebenarnya banyak banget ya, tapi saya rasa nanti mungkin kalian bakal lebih baik kalau kalian review sendiri karena emang ini agak banyak. Dan kalau untuk ujiannya itu nanti untuk sedia darah tepi itu seharusnya pakai mikroskop. Jadi kalian harus bedakan sendiri yang mana rulo, yang mana sigosel, yang mana sikrenasi, dan jenis-jenis limfosit yang ada di sana itu kalian harus bisa bedakan. Sedangkan kalau si sel darah putih yang ada di sumsum tulang itu tadi, yang semua proses-proses ini itu, dia itu bakal pakai, kalau kami kemarin itu dia pakai foto ya. Jadi foto di print, ditaruh di atas meja. Nah, jadi kalau yang si sel darah yang di sumsum tulang ini, kalian karena emang tadi bentuknya bakal mirip atau sama-sama semua ya. Jadi cara yang paling efektif kalau kalian mendapat nilai tinggi adalah kalian hafal gambarnya, gambar yang dikasih sama dokter yang ada di PPT-nya atau yang saya masukkan di PPT ini. Nanti yang bakal saya kasih juga. Itu adalah tipsnya. Kalian hafal gambar aja itu udah bisa kok sebenarnya. Asal yang penting adalah yang masuk itu adalah yang digambar yang dikasih ke kalian. Kalau gambar yang nggak dikasih ke kalian terus kalian sulit identifikasinya itu bakal susah juga. Tapi saran saya tetap saja belajar ya. Oke. Dan oh shit, sudah ketahuan. Oke, sebelum kita masuk nih ada yang mau nanya dulu sebelum kita masuk ke kuis. Dipersilakan buat bertanya kalau ada yang mau. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa di kolom chat juga, atau bisa langsung on mic. Ayo, sepertinya nggak ada yang mau nanya nih kali. Mungkin bisa langsung masuk ke kuisnya kalau gitu. Oh, boleh kah? Teman-teman, nggak ada yang mau nanya nih, yakin? Itu mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke kuisnya ya. Bisa langsung kuisnya, Kak. Oke. Oh ya, by the way ini adalah kuis berhadiah ya, teman-teman. Jadi silahkan bagi yang mau dapat hadiah, silahkan disimak kuisnya. Yang pertama adalah ini tadi eh nama sedia dan juga jenis sel yang ditunjuk. Kuisnya sama aja seperti soal-soal ujian histologi seperti biasanya. Jadi silahkan yang ingin menjawab bisa angkat tangan atau tulis di kolom chat. Itu orang gagah nih, Tuh, orang Nazmi, gagah. orang gagah. Apa jawabannya? Oke, siapa tuh orang gagah? Silahkan on mic atau ketik di kolom chat.
Aduh. Assalamualaikum Kak. Bro, Waalaikumsalam. bro. Oke, orang gagah. Wih, ganteng banget nih kayaknya. Jadi kalau menurut saya jawabannya itu untuk sedianya hapusan darah tepi Kak. Kemudian jenis sel yang ditunjuk itu ini yang kanan yang kiri Kak. Dua-duanya sebenarnya. Tapi sini harusnya Oh, satu aja sih. Cuma kalau banyak dua-duanya neutrofil Kak. terserah pilih yang mana. Satunya satunya itu kayak itu Yang masih step step, terus yang segmen. satunya segmen neutrofil Kak. Oke. Kita akan lihat jawabannya. Tapi yakin yang ditunjuk yang ini, yang dua sel ini, bukan yang sel sekelilingnya, yakin. Lah, iya kagak ada panahnya Kak. Oke. Iya juga ya. Ya ini. Oh. Terbalik panahnya Oh. ini sebenarnya di sebelumnya. Jadi ya bener aja kok. Oke oke Kak. Sorry kesalahan teknis. Dibuat saat lagi tidur, setengah tidur. Aman ya. Kemudian soal selanjutnya adalah ini. Nama sediaan sama jenis sel yang ditunjuk. Itu intinya ada dua. Dari sitoplasmanya warnanya merah-merah gitu. Silahkan. Wih, orang gagal lagi. Makin banyak menjawab, makin gagal nih kayaknya. Silahkan. Kalau tidak ada yang lain. Hadiahnya apa tuh Kak Nazmi? Apa tuh hadiahnya? Adalah Oke, hadiahnya. silahkan orang gagah kalau begitu. Diborong nih sama orang gagah nih. Wih, Berdua. makin gagah coy. Apa? Iya. Iya. Untuk apa jenis selnya itu eosinofil. Terus sediaannya itu apa? Hapusan darah tapi ya. Oke, kita akan lihat jawabannya. Dikunci ya jawabannya, dikunci ya itu ya. Nah, ini jawabannya benar lagi. Selamat kepada orang gagah. Karena jawabannya benar, jadi makin gagah. Mantap. Selanjutnya ini, silahkan dijawab bagi yang mau. Ada pertanyaan tambahan. Di sini pertanyaannya nggak banyak ya. Saya cuma ngasih tiga, karena materinya emang sebenarnya banyak. Siapa tahu kalian pusing lihatnya. Wah, Oke, yang lain, apakah ada yang yang ingin lain nggak menjawab? ada kah? Di masa diborong ini sama orang gagah. Ayo yang lain diborong dong. Ayo, silahkan yang menjawab. Apakah orang gagah? Ini kak ada nih dari G, tapi kok direct message ya? Bisa Oh, iya. Siapa tuh? bisa chat Coba ke semuanya G chat di G. everyone, biar Chat, biar kebaca juga chat ke tuh. ya, chat ke everyone. Kata si G, Open, open mic juga boleh. sumsum tulang, B-nya retikulosit. Terus kata Tiara, retikulosit sumsum tulang. Ini yang mana Tiara? Yang mana retikulosit? Yang mana sumsum tulang? Nomor satu apa? Nomor dua apa? Kata Tanaya Naya 11 sediaan sumsum tulang, jenis retikulosit, Kak. Oke, ini nggak terlalu sulit ya. Harusnya jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Apakah benar? Jangan dulu. Iya, jawabannya benar. Oh iya. Itu sih. Oke, kuisnya saya nggak taruh banyak. Udah itu aja sih. Apakah ada yang ingin bertanya setelah ini? Seperti yang saya sebutkan tadi ya, saya ngasih tips saja. Kalian mungkin lebih bagus kalau ngapalin gambar. Kita gambarnya dari PPT yang dikasih, tahu dari yang sudah atau yang bakal saya kasih ini nanti. Dan kalau untuk yang saudara tapi itu pasti pakai mikroskop. Jadi silahkan menghafal gambar. Ya. Menghafal jenisnya ini banyak sekali soalnya. Masing-masing itu 10 kemarin 10 soal. Dari tapi 10 yang ini juga 10. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya?
Yuk bertanya teman-teman. Teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau tulis di kolom chat aja pertanyaannya. Eh, ini ada nih Kak dari Siapa tuh? Radina Sofi Amira. Sofi Namira. Paling susah bedain yang mana ya Kak? Yang paling susah dibedakan itu sebenarnya yang masih perkembangan si ini ya, perkembangan bagian granulopoiesis atau perkembangan sel darah yang di jalurnya nih, leukopoiesis yang bagian granulopoiesis. Jadi semua ini menurut saya tuh kalau kalian jarang lihat fotonya atau jarang lihat preparatnya, mungkin saya lebih suka sebutnya foto ya, karena emang lebih harusnya ngafal foto aja. Kalau kalian jarang lihatnya dan jarang tariknya itu ya bakal susah. Soalnya kemarin itu ada beberapa foto yang tidak dari PT, jadi dokternya ambil dari website. Website itu adalah Histology Guide. Saya harap kalian semua sudah tahu websitenya itu karena sangat membantu. Dan saya masukkan beberapa foto dari situ juga di PPT ini karena ya itu siapa tahu masuk, kemungkinan bakal masuk juga. Karena emang kalau cari di mikroskop kita itu bakal sulit kelihatan. Jadi menurut saya ini semua ini bakal susah dibedakan, terutama yang pertama ini. Kalau kalian sel-sel ini bisa jadi sel apapun sebenarnya kalau dibandingkan sama sel-sel lainnya. Kalau kalian nggak tahu apa landmarknya, apa perbedaan sel ini sama sel itu ya bakal sulit juga. Sebenarnya yang sulit itu ya semuanya tadi. Sisanya kalau emang kalian hafal jalurnya itu dari awal, dari dia promeloblast jadi promelosit, mieloblast, promelosit, kemudian jadi melosit, metamelosit sampai ke jadi bandnya itu, kalau emang kalian nggak ngapal itunya aja dan bedakannya bakal sulit. Soalnya kalau dari misal kita ambil yang granuloposis tadi ya, misal dari yang awal, dari saya ambil pakai grafik ini aja. Dari yang melosit ke melosit ke metamelosit atau ke sampai dia jadi band, itu sebenarnya ada sebuah ada yang bikin mereka itu sama. Kenapa namanya melosit, kenapa dia metamelosit, sama kenapa dia band. Dan itu harus kalian tahu. Kalau melosit tadi, kalau di melosit dia udah muncul granul spesifiknya. Kalau di metamelosit dia intinya udah mulai cekung, udah mulai bentuk huruf C. Kalau di band udah mirip selnya masing-masing. Cuma intinya belum membelah aja. Makanya namanya disamain meskipun karena namanya disamain melosit, metamelosit sama band. Yang bikin beda adalah granulanya, granul di kandungnya. Itu aja sih. Sisanya mungkin nggak terlalu sulit, apalagi yang darah tapi itu nggak sulit sebenarnya. Yang keluar berapa soal kemarin tuh kalau nggak salah 20 apa 10 ya. Kalau nggak salah mungkin yang paling banyak jelas dari si sumsum tulang ini karena emang banyak sediaannya. Kalau yang sel darah tepi itu nggak terlalu banyak. Dan kalau kalian emang bingung carinya, yang tentu saja yang paling penting adalah cari tahu sediaannya apa dulu. Kalau cari sediaan itu gampang sebenarnya. Kalau emang sedia sel darah tepi, kalian tinggal lihat aja sih dari secara sekilas dia paling banyak sel apa yang ada di situ. Kalau dia sel darah merah yang paling banyak, yang paling numpuk, pasti dia sel darah tepi. Sel darah tepi kan di pembuluh darah kan yang banyak adalah sel darah merahnya. Kalau emang di sumsum tulang ini kan di gambar ininya kalian bisa lihat kalau emang di satu foto ini aja itu udah meskipun ada sel darah merah, tapi ada juga sel darah putih yang masih warnanya ungu-ungu di sekelilingnya nih. Beda kan sama sih sediaan di sediaan darah tepi tadi, yang mayoritas itu adalah sel darah merah semua. Sel darah putihnya dikit. Kalau kalian masih ingat di metafetnya itu cuma 1% berapa persen doang di sel darah putih di dalam situ. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ini Kak ada lagi dari Radina Sofi Namira lagi. Maaf agak aneh, tip adakah tips menghafal ala Kak Ali? Tuh Kak. Ah, kalau tips menghafal, kalau kemarin tuh saya kalau dari PPT yang dikasih ya, soalnya kami dapat PPT juga sama anu itu, kalau menurut saya yang bikin susah saya hafalnya itu sebenarnya adalah
karena tidak terstruktur. Jadi kadang eh, ya makanya saya buat ini tadi diagram tadi di awal supaya diagram di awal ini supaya saya bisa kok supaya kalian mungkin gampang ngafalnya lebih gampang dok, lebih gampang juga karena kalian harus tahu juga bedanya. Kalau tips ngafalnya kalau emang ya dari sini aja dulu kalian ngafal dari Melo plus ciri-cirinya apa kayak tadi. Makanya saya bikin grafik kayak gini supaya bisa membantu. Soalnya kalau dari yang kami dapat itu kan nggak ada urutannya, nggak dikasih tahu urutannya seperti apa atau dikasih pun cuma nggak jelas, nggak bisa kami urutin sendiri. Makanya saya buat kayak gini dan ini saya rasa bisa lumayan membantu karena masing-masing 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 tipe di masing-masing di fase mana itu ada bedanya sendiri. Kalau untuk ngafal sih ya silahkan hafalin gambarnya. Saya nggak bisa ngasih tips banyak kalau untuk ngafal gambar. Cuma tinggal dilihat aja situ gambarnya itu gambar apa. Karena harus tahu namanya apa dan bentuknya apa. Karena ini dia bakal kemungkinan bakal banyak dari foto. Jadi ya ngafal foto mungkin nggak terlalu ribet. Ngafal foto aja bukan cari tahu secara fundamental yang kayak ada di sampai di bagian di sel darah tepi tadi yang kayak gini. Yang kalian harus emang bedain sendiri. Maka ada lagi yang bertanya? Ini Kak, ada lagi Kak. Dari Nur Nabila. Apakah boleh dijelaskan kembali terkait perbedaan neutrofil dan eosinofil? Karena tadi pas praktikum, jujur tidak terlihat bedanya dari neutrofil eosinofil Kak. Lalu terus, apakah boleh dijelaskan kembali terkait trombopoiesis? Trombopoiesis, ya itu. Jadi tadi yang pertama perbedaan Ini neutrofil dan netral. eosinofil. Oke. Yang kedua terkait trombopoiesis. Itu kali. No, neutrofil sama eosinofilnya ini yang ada di darah tepi atau di sumsum tulang? Darah tepi harusnya. Hmm, harusnya darah tepi. Kalau pakai Itu semasa. teori Oh yang iya, tadi udah ya, ulang. teori yang tadi di granulosit itu sendiri, eosinofil atau neutrofil ya? Eh, Oh, di sumsum Lihat tulang. dari sumsum tulang ya. Tapi yang udah dewasa kan, yang udah jadi bukan step atau segmennya kan, ya kan? Atau yang masih itunya. Kalau emang di sumsum tulang mungkin menurut saya agak ribet sih. Hmm. Kalau di sumsum tulang mana tadi ya? Di neutrofil. Ini yang udah dewasa atau yang masih dalam proses perkembangan? eh Tahu bagaimana nih Nur Nabila? Jadi kalau dia di sumsum tulang tuh dia masih dalam perkembangan. Dan kalau dia udah di darah tepi, dia Ada udah yang dewasa. dewasanya juga. Tapi di sumsum tulang ada juga yang udah dewasa ya, Kak. Ya, ada juga. Mungkin bisa dilengkapi pertanyaannya. Kalau untuk secara fundamental, kalau emang dia udah dewasa, tadi yang udah saya jelasin juga, yang mana sih? Eh sum tulang, granulosit. Nah, kalau dia, nah ini ada sih sebenarnya nih. Eosinofil. Sebenarnya kalau pada dasarnya adalah yang membedakan neutrofil sama eosinofil itu, kalau emang kalian sulit bedanya itu, lihat aja lobus intinya. Kalau eosinofil dia intinya itu pasti jadi dua segmen, kayak kacamata atau kayak headphone yang ini yang saya sebutkan tadi. Kalau emang kalian bedakannya dari warna sitoplasmanya itu, menurut saya mungkin kadang agak susah. Karena leukosit itu kebanyakan dia ukurannya mirip, apalagi yang sudah dewasa. Sini bisa nggak ya bisa nggak ya di sini? Kalau emang nih, ini ada contoh eosinofil, kalau emang kalian bandingkan sama neutrofil itu mungkin kadang agak susah terlihat ya. Soalnya neutrofil itu kan dia juga punya granula spesifik, tapi warnanya itu dia halus, dia nggak sebesar granula itu nggak sebesar yang lain. Dan yang bikin beda adalah lobus di nukleusnya itu dia biasanya 3 atau 5. Sedangkan si eosinofil itu pasti 2 sih, biasanya pasti 2. Bukan biasanya, emang pasti 2. Kalau emang dia masih berkembang Kalau emang dia masih berkembang, jadi masih diproses dia jadi leukopoiesis ini ya. Nah, ini mungkin yang agak repot, agak susah dilihat, apalagi kalau di mikroskop. Makanya soalnya itu nanti kebanyakan pasti bakal dari foto soalnya. Soalnya nyari di mikroskopnya aja sulit. Terus pertanyaan kedua tadi apa Nazmi? Ini ada tambahan, Kak.
dari neutrofil dan eosinofilnya itu cara membedakan step dan segmen keduanya. Mungkin stepnya mungkin yang masih perkembangan tadi kali. Neutrofil. Kalau step dan segmen neutrofil ya? Neutrofil dan eosinofil yang tadi. Lanjutan yang perbedaan neutrofil dan Oh, eosinofil. di sini harusnya. Kalau step dan segmen, kalau step dan segmen itu si hanya dimiliki oleh si neutrofil dan itu hanya ada di daerah tepi. Sedangkan kalau yang ada di sini itu ya masih jadi band dari sini dari jadi band. Sebenarnya kalau di neutrofil ini bukan band ya. Step step atau band itu sama aja sebenarnya. Intinya dia nukleusnya itu belum memisah, belum jadi lobus-lobus. Dan kalau emang si udah jadi hampir matur ya tadi, kalau si mana ya, si eosinofil. Nah, band. Nah, di sini band eosinophil. Eosinophil tuh nggak ada istilah segmen. Oke, kalau emang dia udah di segmen, udah aja. Intinya udah nukleusnya bakal jadi dua. Dan kalau emang dari foto ini, foto yang ada di sini, dia bisa kelihatan banget kalau dia itu punya granula-granula di nukleusnya yang warnanya itu pasti merah. Warna sitoplasmanya nggak jelas karena dipenuhi sama granul-granul yang warna merah. Bedanya sama, beda sama si mana tadi ya? Mana si neutrofil? Aduh, hilang kok. Nah, beda sama si neutrofil yang kalau di sini dia warnanya itu kurang nggak terlalu jelas. Warna 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 granulnya itu sebenarnya eh, kecil. Dia granulnya lebih kecil dari yang lain dan nggak terlihat memenuhi yang lain. Dan kalau neutrofil tadi sudah saya sebutkan juga kalau dia emang jadi step pasti bentuknya bakal huruf C. Biasanya tuh mereka kalau udah di band atau di step itu pasti inti salnya tuh bentuknya bakal huruf C. Cuma ada yang kelihatan, ada yang enggak. Dan cara bedakan yang lainnya adalah dilihat warna sitoplasmanya aja. Kalau emang dia warnanya merah, mungkin kalau lebih ke eosinofil. Kalau dia masih ungu pucat dan ada titik-titiknya dikit, dia neutrofil. Dan kalau emang dia nggak kelihatan nukleusnya, dia mungkin basofil. Terus ada pertanyaan lain aja, Mik, yang tadi. Oke, itu tadi yang pertanyaan Nah, lanjutannya, Azmi, yang pertanyaan kedua yang terkait iya. trombopoiesis itu, Kak. Kalau tromboplasis itu tromboplasis mah dia cuma ada dua, megakaryosit, megakaryosit sama si trombosit sendiri atau plateletnya sendiri. Nah, ini bisa dilihat di dua gambar. Ini saya punya dua gambar. Intinya yang di cara-caranya itu gampang. Kalian tinggal lihat ukuran selnya aja. Kalau dia emang gede, gede banget dibandingkan sel lain, kemungkinan besar megakaryosit dan selain lihat ukurannya, kalian lihat aja pinggiran selnya, batas antar selnya ini dia nggak kelihatan jelas, kabur kan, batas pinggir-pinggir sel ini kabur kan, nggak setegas sel-sel lain yang kelihatan banget tuh dia bentuknya bulat karena batasnya tegas. Sedangkan si megacrosset ini batasnya itu nggak jelas, membran sel batasnya itu nggak jelas. Kalau emang kalian pakai yang cara-cara lainnya adalah nukleusnya itu multilobuler. Jadi ada yang bilang bentuknya itu kayak bunga karena nukleusnya itu punya lobus dan banyak, bukan tiga atau lima kayak sinetrofil, tapi lebih banyak lagi bisa. Intinya dia gede, paling gede di antara sel-sel yang ada di situ dan batas antar selnya tuh nggak jelas. Karena cuma ada sediaan megakaryosit sama trombosit doang, jadi cuma itu yang perlu ketahuan. Kalau kalau megakarositnya, kalau si trombositnya ya udah dia kecil doang, lebih kecil daripada eritrosit. Itu aja sih. Apakah ada lagi yang bertanya? Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Apakah ada lagi? Ayo, mungkin ini yang baru bergabung nih. Ada siapa tadi? Rasya, mungkin bisa bertanya kalau baru bergabung. Waduh, baru gabung kah? Apakah ada yang bertanya lagi? Ayo, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Enggak ada ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, ya kan nih, nggak ada lagi yang bertanya.
Cat aja di kolom chat. Nah, ada ya. 3, 2, 1. Oke. Udah tutup ya, teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup. Tapi sebelum penutupan, kita dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Mungkin bisa di open cam semuanya, bisa buka kameranya. Oh ya, nanti teman-teman kalau mau ada yang mau dibertanyakan setelah ini, nanti bisa chat ke Ali ya. Oke, sekarang yang bisa on cam bisa nyalakan ya. Kita dokumentasi. Ayo, ada yang bisa on cam. Oke, Rasya. Nah, tadi orang gagah mungkin bisa on cam kembali. Kita dokumentasi. Sudah keluar sepertinya. Kita dokumentasi ya. Satu, 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 dua, tiga. Satu, dua, mungkin bisa begini teman-teman, gaya KMM Tirmizi. Ini dia. Mana ini? Nah, gini sebenarnya gini. Tapi saya megang anu satunya. Ini teman-teman, dua-dua. Ayo Kak Ali juga bisa Kak Ali. Oh, Tirmizi Kak Ali. Tirmizi ya. Satu, dua, tiga. oke. Udah. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih ya teman-teman. Wih, bagus. Mana tadi nih? Ya nanti PPT-nya di-share ke Ali dan kalau masih ada yang bertanya bisa langsung aja chat ke Alinya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Ali. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Ali yang sudah memberikan materinya yang sangat bermanfaat ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan membawa kebaikan teman-teman di masa depan khususnya untuk jangka pendek bisa mendapatkan nilai sempurna 100 lah di ujian praktikum histonya nanti di ujian blok 3-nya ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan kata selama cara berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Kak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. SB lagi.